Ya, kayaknya Jelas, jauh Jelas banget. Bu, jelas. Ya, oke. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di Meet hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, teman-teman SA, hari ini saya ingin menyamakan persepsi ya mengenai materi yang sudah saya berikan ke teman-teman 2 minggu yang lalu. Ya. Langsung aja biar nggak kemalaman, saya langsung ke materi kita kemarin. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, semangat dulu ya teman-teman ya, walaupun udah malam ya. Saya tahu pasti teman-teman capek nih pulang kerja. Semangat, Bu. Semoga masih ada sisa-sisa tenaga dan pikiran ya untuk mendengarkan penjelasan materi dari saya hari ini. Oke, kita akan ke definisi kebudayaan teman-teman semuanya. Saya nggak akan berpanjang lebar tentang kebudayaan ya, karena ini sudah dibahas di mata kuliah pengantar budaya Nusantara semester kemarin. Ini masih ada yang bergabung. Diterima dulu. Oke ya. Secara etimologis ya, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta ya, budaya yang artinya adalah budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, budaya ini dikenal dengan istilah culture ya, yang berasal dan ada juga dari bahasa Latin yaitu coller yang berarti mengelola atau mengerjakan, juga bisa mengelola tanah atau bertani. Kalau dalam bahasa Belanda ya, kultur ya tulisannya kayak gini tapi bacanya kultur. Jadi kalau teman-teman ingat ada dulu pelajaran SD, SMP, SMA mungkin ya, kalau dapat ada kata-kata kulturstelsel ya dalam bahasa Belanda, terus diartiinnya jadi tanam paksa gitu ya, kalau Indonesia itu salah sebenarnya ya. Jadi kulturstelsel itu artinya adalah budidaya tanaman. Itu teman-teman semuanya. Ya. Nah, sebentar, saya lihat lagi siapa yang masuk. Ingatin ya, 2045 yang masuk nggak saya terima nih. Oke, lanjut dulu. Menurut Bapak Kuncharaningrat, ya Bapak Kuncharaningrat ini adalah Bapak Budaya Indonesia, ya karena beliau ini luar biasa sekali ya dedikasinya untuk meneliti dan mengeluarkan pengetahuan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya, menurut Bapak Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Nah, ada kata-kata yang dimerahin ya, gagasan, tindakan, hasil karya, dan belajar. Jadi 3 item ini ya, itu semuanya dihasilkan manusia gitu ya, dengan melalui proses yang sangat panjang, yaitu ada dengan belajar. Jadi nggak ada ketiga item ini tadi gitu ya, yang tidak dilewati dengan proses belajar. Jadi tetaplah semangat belajar, gitu ya. Baik, saya lanjutkan dari tayangan berikut ya, bahwa kebudayaan ini adalah hasil dari aksi reaksi ya, aksi reaksi alam dan manusia. Manusia beradaptasi dengan alam. Alam merupakan tantangan buat manusia. Ya, gimana cara naklukin alam, gimana caranya manusia ini bisa bertahan hidup. Ya,
Melalui pola-pola yang dihasilkan akhirnya timbul yang namanya kebudayaan. Ya, mungkin kalau sekarang kebalik kali ya. Alam yang bereaksi terhadap manusia. Pohon yang ditebang reaksinya alam yang pohon yang ditebang manusianya akhirnya tenggelam ya karena banjir gitu ya. Jadi asal mulanya pada saat itu ya kebudayaan ini lahir dari aksi reaksi terhadap manusia kepada alam. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya ini ya terdapat hampir general ya di seluruh dunia ya, universal di seluruh dunia, di setiap suku-suku bangsa yang ada di dunia. Ya. Jadi ada bahasa, sistem pengetahuan, ya, kepercayaan atau agama, mata pencarian atau ekonomi, peralatan hidup dan teknologi, kemasyarakatan dan sosial, dan juga kesenian. Jadi dalam suatu sistem dalam sebuah kebudayaan sebuah suku gitu ya, sebuah suku bangsa itu mesti ada ketujuh ini. Ya. Waktu PBN harusnya ada tugas untuk mencari 7 unsur ini dalam setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu dulu dikasih tugas itu apa enggak sama yang sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Honichmann ya membagi 3 macam wujud kebudayaan. Jadi yang namanya kebudayaan itu ada beberapa wujud. Yang pertama adalah berupa ide. Ya, ide ini adalah bentuk ya kebudayaan yang berupa kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, aturan dan sebagainya yang sifatnya abstrak, nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh, tapi ada, bukan setan tapi ya. Jadi seperti itu. Jadi hasil pemikiran manusia intinya. Lalu ada yang namanya aktivitas. Wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Ya, kegiatan-kegiatan manusia yang berpola, ya, itu disebut sebagai aktivitas. Ya. Lalu yang ketiga ada artefak. Ya, artefak ini adalah hasil dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, ya, berupa benda-benda yang bisa diraba, dilihat, didokumentasikan, diterawang, ya, namanya juga dilihat, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, ada 3 wujud ini, kebudayaan, ide, aktivitas, dan artefak. Ini nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia orang. Ya, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sekarang sampai saat ini ya. Nah, saya mau interaktif ya sama teman-teman semua. Silakan on cam teman-teman. Silakan on cam teman-teman. Saya di sini baru lihat Raden Bagus yang on cam. Mas Dimas, lagi nih. Oke ya. Teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu, kita ada peringatan ya di Indonesia, yaitu adalah Hari Kesaktian Pancasila. Ya, Hari Kesaktian Pancasila. Pertanyaan saya adalah, jika saya bilang Pancasila, ya Pancasila nih, menurut teman-teman semuanya masih dalam tataran mana di wujud kebudayaan? Saya bilang Pancasila, ya. Dalam hal ini Pancasila yang saya sebutkan ini, ya, itu ada di mana dalam wujud kebudayaan?
Aktivitas kah? Ide? Artefak mungkin? Aktivitas, Bu. Dan ide. Apa? Aktivitas dan ide. Siapa yang jawab? Dimas, Bu. Alasannya apa? Karena Pancasila muncul dari sebuah pemikiran yang disatukan. Oke. Terus kenapa juga aktivitas? Karena pada awalnya mungkin menjadi sebuah landasan negara ya, Bu. Oke. Coba nih, saya mau lihat dulu nih. Yang on cam saya hentikan dulu presentasi. Ayo teman-teman, silakan on cam. Hanya 4, 5 yang saya tangkap di layar saya. Oke, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Terima kasih. Tadi siapa? Mas Dimas ya, yang sudah menjawab pertanyaan saya. Pada saat saya masih ngomong tentang Pancasila, ya, saat ini itu tatarannya hanya ada di pemikiran. Ya. Lalu saya tanya kembali. Semoga teman-teman juga tahu, ya. Pancasila kan ada 5 ya. Coba silakan Muhammad Kahfi. Sebutkan sila keempat Pancasila. Ya, Bu. Silakan. Sila keempat. Apa sila keempat Pancasila? Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses perwakilan. Lambangnya apa, Mas? Untuk lambangnya kepala banteng, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Coba saya mau ke Yolanda. Sila pertama apa, Mbak? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Lambangnya bintang. Bintang. Oke, alhamdulillah ya, masih ingat juga ya. Coba Abitri. Sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon apa namanya? Golkar. Kenapa tuh? Ini pohon. Pohon apa? Pohon beringin ya Allah. Pohon angker. Pohon beringin. Pohon Golkar. Pohon beringin. Nggak usah bawa nama politik di sini. Ya ya. Oke, jadi alhamdulillah nih ya, beberapa teman-temannya masih ingat sama Pancasila, jangan sampai nggak ingat ya. Cuman sayangnya ini bukan iko-ikoyan yang dapat hadiah gitu ya. Oke, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kita tetap harus paham. Ya, kita harus paham apa itu dasar negara kita. Nah, kenapa saya sebutkan Pancasila? Ya, ini yang universal lah, yang universal di Indonesia ya, yang umum di Indonesia yang harus kita tahu. Tadi saya bilang bahwa Pancasila ya dalam hal ini adalah tataran pemikiran, ide, gagasan yang dihasilkan sama manusia. Lalu saya tanyakan kembali ke teman-teman semuanya ya, sila-sila yang ada dalam Pancasila 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Plus lambangnya ya. Kayak tadi, sila pertama lambangnya bintang. Ya. Saya nggak ngebahas tentang apa arti bintangnya enggak gitu ya, tapi di sini saya mau aplikasi ke dalam wujud kebudayaan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi Abitri udah bilang bahwa sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Coba saya pengen Akmal jawab, bagaimana aktivitas dari sila pertama
Konkretnya gimana? Berarti Apa yang kebudayaan dihasilkan, aktivitas apa yang dihasilkan? Kenapa? kayak kebudayaan yang menyangkut pautin kayak ketuhanan gitu ya Bu ya? Ya intinya Kayak aktivitas contohnya apa yang bisa bisa diambil dari sila pertama itu aktivitasnya apa? Keagamaan, Bu. keagamaan ya. Iya. Aktivitasnya seperti apa yang konkretnya? Yang nyatanya aktivitas seperti apa yang bisa tersirat di sila pertama? Bebas memeluk agama, Bu. Ada yang bisa bantu jawab? Ibadah, Bu. Ibadah, Bu. Iya, Salat id. betul, ibadah. Ya. Ibadah, ya. Jadi aktivitas yang jelas-jelas ya tergambar dari sila pertama itu adalah ritual ibadah. Ya, aktivitasnya. Nah, sedangkan untuk artefaknya kira-kira apa, Mas Andre? Artefak dari sila pertama contohnya apa kira-kira? Artefak apa nih, Mbak? Dibaca lagi artefak itu apa? Coba artefak apa? Abitri tadi. Musola, Bu, masjid. Coba tadi artefak itu artinya apa? Nah, gitu ya. Jadi tadi artefak adalah segala sesuatu benda yang sama manusia. Ya, disebut dengan artefak. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa artefak itu pasti yang udah lama. Ya, ini bola, ini saya lagi megang bola, ini adalah hasil dari karya manusia, ini artefak ini udah. Ya, ini sudah artefak. Ya. Ini bukan barang langka kan? Ya. Jadi dalam konteks kebudayaan yang namanya artefak itu segala sesuatu benda yang dihasilkan sama manusia. Ya. Ini mos. Ini juga artefak. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa wih, artefak itu pokoknya patung, candi, keris. Ya, itu emang artefak dalam konteks budaya. Kalau dalam sejarah itu adalah peninggalan masa lalu. Tapi kalau dalam budaya, ya dalam kebudayaan, yang namanya artefak itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan sama manusia. Ini rautan, jilbab, ini daun yang belakang saya ini, ya itu semuanya adalah artefak. Hasil karyanya manusia yang bisa diraba, dipegang, dilihat. Ya, itu yang perlu teman-teman tahu. Yang perlu teman-teman pahami yang namanya artefak tuh kayak gitu. Nah, tadi aktivitas dalam sila pertama adalah ibadah. Ya, aktivitas pertama adalah apa? Aktivitas dari sila pertama itu adalah ibadah, ritual ibadah. Agama-agama yang diakui di Indonesia itu semuanya adalah aktivitas pada wujud kebudayaan. Ya, sampai sini teman-teman sudah bisa memilah-milih ya. Buku Pancasila misalnya gitu ya. Ini saya lagi bawa buku tapi bukan buku Pancasila, tapi kan ada tuh ya buku yang bertuliskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu ya. Ada kan? Nah, itu adalah artefak yang isinya adalah pemikiran, isinya adalah ide dari wawasan kebangsaan Indonesia, dari dasar negara Indonesia. Gitu ya. Kalian membaca, teman-teman membaca buku undang-undang tadi, ya, membaca buku Pancasila tadi itu adalah bagian dari aktivitas. Nah, sedangkan bukunya, ya, buku yang dicetak yang isinya itu Pancasila dan Undang Dasar itu adalah artefak. Sampai sini paham? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Semoga dimengerti. Kita lanjut ya teman-teman semuanya ke materi yang minggu kedua.
yaitu adalah Nusantara. Coba saya share screen lagi dulu ya. Sudah terlihat kembali? Belum, Bu. Belum. Belum, Sudah Bu, terlihat belum. kembali, teman-teman? Belum. Oh, betul. Ya, sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Kita beralih ke Nusantara. Ya. Secara bahasa ya, etimologi kata Nusantara tersusun dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Bukan Nusa, Anta, dan Lara ya. Nusa, Anta, dan Lara itu ngambilnya dari Nusantara itu ya. Nah, kata Nusa dalam bahasa Sanskerta ya berarti pulau atau kepulauan. Dalam bahasa Latin ya itu adalah mesos, artinya kalau menurut Bernal itu adalah semenanjung bahkan suatu bangsa. Merujuk dari pernyataan tersebut ya si Bernal ini, maka kata Nusa ini mempunyai kesamaan dengan nation dalam bahasa Inggris yang artinya juga bangsa. Di sini bisa ditafsirkan bahwa Nusa ya kata Nusa ini memiliki dua arti, yaitu pulau, kepulauan, dan bangsa. Sedangkan Antara memiliki padanan bahasa Latin in dan terra. Artinya adalah antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris, ya, yang berarti antara atau dan relasi. Nah, dalam bahasa Sanskerta, antara dapat diartikan sebagai laut, seberang laut atau luar. Ya, makna ini diambil dari makna sumpah Palapa Pati Gajah Mada, ya, Majapahit. Nah, tafsirnya kata antara ini adalah antar, relasi, seberang, dan laut. Jadi itu ya artinya. Dari penjabaran di atas, ya penggabungan kata Nusa dan Antara menjadi kata Nusantara diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Nah, kalau melihat dari ya penjabaran ini tadi ya, ini sangat relevan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Ya. Kepulauan yang dipisahkan oleh laut, bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Ini sangat relevan. Yang ketiga, ya. Tadi dibilang bahwa Nusantara ini ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Ya. Kata Nusantara ya dikenal ketika Gajah Mada ya itu ngucapin Sumpah Palapa tahun 1336 Masehi. Ya, kata Nusantara ini dulunya bermakna daerah yang berada di luar pengaruh kebudayaan Jawa atau berada di seberang Jawa Dwipa ya, Pulau Jawa yang dipisahkan oleh laut dan menjadi bagian dari wilayah kerajaan Majapahit. Ini Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Nah, pada abad ke-20, pengertian Nusantara mengalami proses pergeseran, ya, yang dipahami sebagai wilayah yang merupakan kelanjutan dari nama Hindia Belanda. Nama Hindia Belanda itu adalah nama daerah-daerah seluruh daerah-daerah kekuasaan kerajaan Belanda pada saat itu ya, kolonialisme Belanda. Nah, pada abad ke-20 ini ya dilanjut ya untuk pada abad ke-20 ini juga gitu ya, Ki Hajar Dewantara ini ya membangkitkan kembali nama Nusantara gitu ya untuk menyebut wilayah kesatuan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi secara geopolitik ya kayak gitu ya, kerajaan Majapahit, dari kerajaan Majapahit lalu dipakai sebagai acuan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ya, yang namanya Nusantara itu adalah NKRI gitu ya, untuk menyebut wilayah Indonesia. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman,
Ya, tadi kita ngomongin si Gajah Mada aja ya. Kita ngomongin Gajah Mada. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih isinya Sumba Palapa tuh apaan sih? Apa, teman-teman? Yang teman-teman ketahui Sumba Palapa itu apa? Bahwa dia bersumpah Oke. untuk apa ya? Puasa kayaknya Bu, sebelum kerajaan dia menguasai semua daerah. Puasa apa tuh? Menguasai daerah Nusantara, Bu. Sorry. Puasa apa? Puasa apa ya? Kenapa Jadi- dikenalnya sebagai Sumba Palapa? Puasa palapa, Bu. Buah palapa. Sama rempah-rempah. Ya, jadi tadi ada yang jawab puasanya puasa palapa ya. Ya, jadi kalau secara tekstualnya ya, Patih Gajah Mada itu nggak akan makan buah pala ya. Ini ada 2 tafsir ya. Nggak akan makan buah pala atau kelapa gitu ya. Kalau belum menguasai wilayah-wilayah di luar kerajaan Majapahit untuk takluk dalam kerajaan Majapahit. Intinya mah begitu. Nah, kerajaan Nusantara ini yang dimaksud di kerajaan Majapahit ini adalah semua wilayah-wilayah yang belum tertakluk ya, belum terinvasi sama kerajaan Majapahit. Jadi pengennya seluruh wilayah-wilayah terdekat ya, terutama di luar Pulau Jawa itu masuk ke dalam kekuasaannya Majapahit. Gitu teman-teman. Ya, untuk Sumpah Palapa. Nah, pengertian Nusantara sekarang ya sudah mulai dibangkitkan kembali. Ya, sudah mulai dibangkitkan kembali untuk mengenang sih. Mengakomodir kembali rasa nasionalisme ya, bahwa Indonesia itu sebenarnya luas ya, jangan sampai terpecah belah. Nah, akhirnya diterapkan lagi tuh nama Nusantara ya, setelah reformasi ini. Gitu teman-teman kalau ngomongin tentang Nusantara. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Bu. Kemarin kayaknya ada yang nanya deh di grup ya. Coba saya lihat dulu. Ada enggak sih? Saya lupa. Oh, ini. Zakir ya? Ada orangnya Zakir? Oke. Kamu bertanya, sebenarnya Darul Islam itu apaan sih, Bu? Katanya ada di ini ya, di apa namanya, yang saya share ya. Jadi kalau ngelihat dari situ, Darul Islam itu ya sebuah kelompok gitu ya, sebuah kelompok yang ingin dalam tanda kutip Islam pada saat itu ya. Saya tidak berani mengungkapkan Islam yang seperti apa gitu ya, karena itu banyak versi. Tapi intinya ideologi Islam yang mereka anut ya, yang mereka percayai itu ingin dijadikan sebagai apa namanya, sebuah ideologi. Itulah kira-kira. Ya. Kalau misalnya di sini kenapa bisa ada pemerintahan Islam setelah Indonesia merdeka? Apakah itu pemberontakan atau gerakan terorisme atau menegakkan hukum Islam? Ini banyak faktor ya. Jadi kalau ngelihat DITII misalnya ya, DITII itu banyak. Ada yang Kartosuwiryo, ada yang Ibnu Hajar, di Jawa Tengah misalnya, ada yang di Makassar juga, ya. Kalau teman-teman semuanya ngelihatnya cuman sepintas gitu ya, mungkin itu pemberontakan. Tapi kalau kita lebih objektif melihatnya,
Ya, kenapa mereka sampai memberontak? Karena mereka kecewa sama pemerintahan RI pada saat itu. Contohnya misalnya DITII, Jawa Barat, Kartosuwiryo. Ya, kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Ya, bukan karena kepentingan macam-macam, karena saya orang sejarah ya teman-teman. Saya lulusan S1-nya ilmu sejarah. Gitu ya. Jadi saya bisa cerita sedikit mengenai ini. Kalau dari faktualnya, ya dari faktualnya si ini Darul Islam, tapi ini sebenarnya bukan ranahnya DKV ya, saya hanya menjelaskan karena ada yang nanya. Dulu kenapa dia memberontak? Karena imbas dari perjanjian Linggarjati kalau nggak salah, ya, yang menerapkan bahwa Indonesia itu terdiri hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Terus pasukan-pasukan si Kartosuwiryo ini ada yang masuk ditolak ya. Pasukan si Kartosuwiryo ini tergeser ya, disuruh keluar dari wilayahnya pada saat itu. Akhirnya memberontak ke negara pada saat itu karena tidak puas dengan hasil yang sudah disepakati, gitu ya. Jadi kayak gitu siapa Zakir ya. Jadi kalau misalnya ditanya itu pemberontakan ya, terorisme atau menegakkan hukum Islam gitu ya, tergantung dari sudut mana orang itu pahami gitu ya. Kalau menegakkan hukum Islam iya juga bisa ya, karena memang mereka pengennya Islam itu menjadi ideologi. Tapi kalau dibilang pemberontakan dari sisi pemerintah, jelas itu pemberontakan karena ingin apa istilahnya mengganti gitu mungkin ya, atau memberontak gitu ya terhadap pemerintahan yang sah. Terus kalau dibilang gerakan terorisme, pada saat itu belum ada arahnya ke sana. Pada saat itu ya, belum ada arah ke sana. Murni ini adalah kekecewaan terhadap pemerintah dan juga dia juga ingin menegakkan ya hukum gitu ya pada saat itu. Karena dirasa bahwa mungkin ideologi Pancasila itu tidak kurang gitu ya, kurang sempurna menurut si Darul Islam ini. Cukup sampai situ aja penjelasan saya. Nggak usah kemana-mana ya. Karena teman ranahnya bukan ke situ, ini hanya pengetahuan. Nah, jadi kalau berhubungan dengan Nusantara ya, kalau berhubungan dengan Nusantara setelah NKRI itu ada, ya banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang ingin memecah belah Nusantara itu banyak. Ya RMS sampai sekarang pun masih ada RMS ya, Republik Maluku Selatan. GPK, Gerakan Mengacau Kamarnya Papua, masih ada sampai sekarang Bintang Kejora. Ya, dulu GAM yang ada di Aceh sekarang sudah masuk wilayah NKRI. Jadi tidak hanya Darul Islam ini tadi ya, jadi banyak sekali Westerling, ya APRA, ya itu juga semuanya dikatakan kalau versinya pemerintah ya pasti itu semuanya pemberontakan. Tapi kalau versinya masing-masing, ya mereka pasti nggak mau dibilang pemberontakan karena mereka kebanyakan adalah kecewa dengan keputusan pemerintah. Gitu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaannya terkait budaya dan Nusantara? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya materi yang selanjutnya. Itu adalah sumber sejarah. Oke, jadi teman-teman semuanya, untuk menceritakan sebuah sejarah, ya, untuk menuliskan sebuah sejarah, tidak bisa seperti kita nulis buku diari. Ya, ada metode. Ya, ada metodologi penelitian ya secara ilmiah yang harus dilewati para sejarawan dalam menuliskan sebuah sejarah, dalam menceritakan sebuah sejarah. Ya. Salah satunya adalah ada yang namanya heuristik, yaitu pengumpulan sumber sejarah. Cerita rakyat itu nanti akan masuk ke sini. Gitu ya. Jadi ini adalah
pengetahuan awal buat teman-teman semuanya, bagaimana sebuah cerita, sebuah sejarah, ya, sebuah kisah itu bisa turun temurun atau bisa diceritakan dari masa ke masa, ya. Bahkan kalau misalnya sekarang dalam buku-buku sejarah, kenapa kok bisa orang nulisnya kayak gitu? Kok sejarah begini ya? Kok sejarah begitu ya? Gitu ya. Nah, itu semuanya harus melewati, ya, terutama buku-buku sejarah itu harus melewati yang namanya tahap-tahap metodologi sejarah. Salah satunya adalah heuristik ini. Heuristik ini adalah melakukan penemuan atau pencarian sumber sejarah, ya. Nah, ada beberapa sumber sejarah, ya, yang bisa kita gunakan dalam penelitian sejarah, ya. Yang pertama adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut, ya, orang langsung. Jadi dia benar-benar tahu sejaman, ya, bukan sejaman 1 jam, maksudnya sezaman, gitu ya, sejaman dengan peristiwa tersebut, ya. Lalu ada juga orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, juga bisa diperoleh dari kerabat atau orang yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Misalnya gini, Pak Karno punya anak kan, Bu Mega, Bu Rahma, Guntur, Guruh, ya. Nah, jadi dalam sumber sejarah ini ada yang namanya sumber primer, sekunder, tersier. Ya. Sumber primer adalah orang-orang yang benar-benar mengalami peristiwa tersebut. Ya. Misalnya kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan, ya kurang lebih ya Pak Karno pasti ada pada zaman itu ya, karena dia sang proklamator. Tapi kalau misalnya untuk Bu Mega atau Bu Rahma, ya kita harus tahu umur beliau pada saat 1945 umurnya berapa, gitu ya, atau malah belum lahir mungkin misalnya. Nah, otomatis kan diceritain tuh nanti ya beliau-beliau ini sama ayahnya, gitu kan. Oh dulu waktu kemerdekaan itu begini gitu kan. Nah, itu termasuknya adalah ini sumber lisan yang diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci, karena itu diceritakan langsung sama si sumber pertama. Itu teman-teman ya gambarannya. Yang kedua adalah sumber tulisan. Ya, sumber tulisan ini adalah keterangan tertulis yang berupa catatan yang berasal dari sebuah peristiwa. Catatan ini, ya misalnya contohnya ada ya di bawah ya. Ya. Contohnya misalnya ini serat babat tiket masuk, ini yang lampau-lampau yang sudah tua. Yang terbaru yang mungkin terkini yang teman-teman gampang lihat, yang gampang bayanginnya misalnya yaitu naskah proklamasi. Ya. Naskah proklamasi itu termasuk dalam sumber tulisan. Gitu ya. Nah, lalu ada sumber benda. Ya, sumber benda yaitu benda-benda yang berasal dari zaman atau peristiwa tertentu. Contohnya misalnya candi. Candi termasuk adalah sumber benda. Ya. Kendaraan misalnya pada zaman itu. Ya, patung dan lain-lain sebagainya, keris ya, peralatan-peralatan perang. Itu adalah sumber benda. Yang kalau diteliti, kalau dipakein cairan kimia mungkin ketahuan nih tahun berapa, gitu ya. Kayak gitu gambarannya. Yang namanya heuristik atau pengumpulan sumber dari sejarah, ya, menuliskan sebuah sejarah. Nah, ini adalah untuk pengetahuan. Ada periodisasi sejarah Nusantara. Timeline, kalau bahasanya sekarang itu adalah timeline. Ada beberapa periode di sini. Yang pertama adalah praaksara. Praaksara ini adalah zaman sebelum terjadinya ditemukannya tulisan, ya, sekitar abad sebelum 5 Masehi. Nah, lalu ada masa Hindu-Buddha, ya, yaitu pada abad ke-5 ya ditemukannya prasasti Yupa di Kerajaan Kutai, ya, di Kalimantan Timur sampai 1478 yaitu abad ke-15 ini, itu pada saat Majapahit runtuh. Itu adalah masa-masa keemasan ya
masa-masa turun naiknya kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya. Lalu setelah itu masuknya Islam ke Indonesia. Abad ke-13 sampai 18. Kalau masuknya benar-benar itu ada yang bilang abad ke-7. Ya. Tapi perkembangan yang sangat pesat itu ada di abad ke-13 sampai ke abad 18. Ya. Lalu ada kolonialisme. Kolonialisme ini abad ke-18 sampai tahun 1945. Apa sih kolonialisme? Ya, kolonialisme di sini adalah bentuk dari invasi negara-negara berkuasa untuk menjadikan daerah-daerah lain atau negara-negara sebagai koloninya. Ya, kenapa disebutnya abad ke-18? Kenapa enggak, Bu? Bukannya Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad ya, Bu? Gitu ya pertanyaannya mungkin ya. Nah, ini yang perlu diluruskan, teman-teman. Jadi, hitungan 3,5 abad itu adalah hitungan dari masa masuknya Portugis ke Indonesia sampai masa masuknya Jepang ke Indonesia. Ya. Jadi panjang banget tuh. 3,5 abad tuh kayak gitu tuh. Ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau di timeline tadi ya, itu enggak 3,5 abad gitu tuh yang dijajah sama bangsa Belanda. Ya. Coba 1500 masuknya Portugis. Setelah itu masuk Spanyol. Setelah itu masuk VOC. Ya. Dari Portugis sampai VOC itu enggak ada yang ngejajah ya, teman-teman. Ya. Perlu digarisbawahi tinta merah, bukan menjajah. Tapi mereka tiga bangsa ya, bangsa Belanda juga ya pada saat itu VOC, itu mereka murni untuk berdagang. Ya. VOC itu sampai sekitar tahun 1700. Ya. 1700 dari mulai sekitar 1500-an sekian, ya, pertengahan abad ke-16. Jadi dari Portugis sampai VOC berakhir itu semuanya itu adalah murni perdagangan. Hanya saja perdagangannya setelah VOC pada saat VOC itu adalah memonopoli. Yang akhirnya banyak menimbulkan konflik di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC. Contoh misalnya Sultan Ageng Tirtayasa, ya, Sultan Hasanuddin. Itu semuanya adalah tokoh-tokoh yang konflik sama VOC karena memonopoli perdagangan di daerah tersebut. Jadi nggak ada hubungannya sama Indonesia pada saat itu. Mereka nggak kenal yang namanya Indonesia. Mereka juga mungkin lupa sama yang namanya Nusantara. Nah, itu ya. Nah, setelah VOC runtuh, Indonesia diambil alih sama kerajaan Belanda yang dikuasai oleh Prancis. Dipimpin oleh Daendels. Ya, Daendels pada saat itu diminta datang ke Indonesia, ya, dalam pengawasan kerajaan dalam pengawasan negara Prancis, ya. Nah, berarti apa? Belanda secara tidak langsung, kita secara tidak langsung itu adalah dikuasai oleh Prancis lewat Belanda. Gitu, teman-teman. Nah, oke, sampai situ ya. Nah, Daendels itu disuruh bikin jalan Anyar Panarukan 1000 km, ya kurang lebih. Itu buat apa? Ya, untuk membendung agar pasukan Inggris itu nggak datang ke Indonesia. Ya, jadi ceritanya si Prancis sama si Inggris ini VS. Ya. Kalau main bola tuh juga kelihatan tuh ya. Nah, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya si Prancisnya ini yang di Indonesia ini, si Belanda yang di Indonesia ini, si Daendels kalah nih sama Inggris. Datanglah si Raffles, gitu kan? Raffles menguasai Indonesia, ya, kerajaan Inggris menguasai Indonesia. Cuman kurang lebih 5 atau 6 tahun. Ya. Lalu setelah itu kalah lagi, diambil alih lagi oleh kerajaan Belanda. Nah, itu dari situ, dari sekitar tahun 1816, itu baru dimulai itu yang namanya kolonialisme Belanda. Sampai tahun 1942. Ada nggak 1 abad?
Ada ya, bahkan lebih. Tapi kalau 3,5 abad nggak ada. Karena dihitungnya dari tadi si Portugis datang. Ya, tahun 1942 masuk Jepang ke Indonesia dengan invasi militernya. Namanya juga bukan penjajahan kalau di dalam sejarah. Namanya adalah pendudukan tentara Jepang. Ya. Bedanya apa sih Bu penjajahan sama pendudukan? Kalau penjajahan, kolonialisme itu mereka membangun pemerintahan sipil. Ya. Sampai RT RW itu ada lah istilahnya gitu ya. Sampai yang kecil-kecil itu ada gitu ya. Dari pemerintahan pusatnya sampai yang kecil-kecil ada. Nah, kalau pada saat Jepang masuk ke Indonesia, murni pemerintahnya itu adalah pemerintahan militer. Jadi tidak dianggap sebagai penjajahan. Kalau dalam bahasanya bukan kolonialisme, bukan. Tapi pendudukan. Karena memang pada saat itu Jepang menduduki Indonesia karena minta bantuan ya. Secara nggak langsung minta bantuan pasukan lah gitu ya. Dilatih. Untuk menghadapi sekutu pada saat itu. Perang dunia. Jadi gitu teman-teman. Jadi anggapan bahwa Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad karena orasi-orasi itu ya, itu sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Kenapa saya sebutkan ya, kenapa saya ceritakan? Karena teman-teman sudah mahasiswa. Kenapa Bu kok masih dibilang 3,5 abad sampai sekarang di sekolah-sekolah? Tujuannya adalah untuk nasionalisme. Ya, tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Just it, nggak ada yang lain. Ya, kalau dalam tataran pendidikan. Tapi karena teman-teman mahasiswa sekarang, ya, bisa berkembang pemikirannya, bisa mencari sumber-sumber yang lebih relevan, lebih valid, jadi saya ceritakan. Nah, hubungannya sama mata kuliah kita apa? Ya, jelas ada hubungannya. Jadi nanti teman-teman bisa membayangkan gitu ya, cerita rakyat ini kira-kira periodisasinya masanya siapa? Ya, masanya Hindu kah? Buddha, Islam, atau mungkin malah kolonialisme, cerita-cerita itu berkembang. Ya kayak misalnya si Pitung. Cerita rakyat si Pitung. Itu kan masanya masa kolonialisme. Gitu. Ya. Cerita tentang Roro Jonggrang. Itu jelas-jelas ceritanya tentang masa Hindu Buddha di Indonesia. Nah, itu gunanya kenapa diajarkan, diberikan pengetahuan tentang periodisasi sejarah. Gitu ya teman-teman. Saya lanjutkan dulu. Bukan yang ini. Mana tadi? Mana. Oke, lanjut ya. Lalu ada masa pergerakan nasional. Ya, pergerakan nasional ini tahun 1900 sampai 1945. Ingat tadi saya bilang bahwa sebelum tahun 1900 semua perlawanan yang bersifat kedaerahan, contohnya kayak tadi Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, ya Sultan Ageng Tirtayasa, itu semuanya adalah bukan atas nama nasionalisme. Mereka konflik benar-benar karena kepentingannya sendiri, dalam arti kepentingan daerahnya sendiri. Kayak misalnya Pangeran Diponegoro gara-gara tanahnya diambil ya, tanah leluhurnya diambil sama Belanda gitu kan. Terus akhirnya terjadi perang Diponegoro. Gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan nggak ada hubungannya sama nasionalisme. Ya, beliau dulu belum terpikir yang namanya apa itu Indonesia, belum ada. Sama seperti Sultan Hasanuddin, sama seperti Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka murni misalnya berkonflik, berperang sama VOC gitu ya, kalau masanya VOC itu karena perdagangan, karena monopoli. Ya, karena aturan kerajaannya dicampur adukin sama mereka gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya mereka tuh berhubungan sama nasionalisme. Mereka nggak akan kepikiran kayak gitu. Ya. Nah, tapi pada awal abad ke-20 ya, yaitu tahun 1900 sudah mulai nih nampak ya, karena
adanya tadi kolonialisme, ya, para priai ya utamanya itu mulai disekolahin, ya, akhirnya memunculkan tadi kenapa kok kita begini-begini aja gitu ya mungkin ya kalau bahasanya kita sekarang gitu ya, kok kita mau sih diginiin terus, sampai kapan kita mau kayak gini aja gitu kan, akhirnya memunculkan gerakan pengakuan identitas. Kenapa kita nggak jadi satu aja dalam sebuah wadah misalnya ya, kalau dulu misalnya Sumpah Pemuda. Nah itu cikal bakal terjadi rasa nasionalisme tuh kayak gitu. Nah itu ya. Lalu ada Revolusi Indonesia. Ya, 1945 kita merdeka, lalu muncul lagi konflik-konflik yang ini berhubungan lagi sama Kerajaan Belanda. Ya. Jadi Kerajaan Belanda pengen balik lagi ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Akhirnya terjadi agresi militer 1-2 ya. Ini disebut sebagai Revolusi Indonesia. Terus kalah diusir lagi istilahnya gitu ya, perjanjian KMB ya, kita mengalami kerugian luar biasa pada saat itu, tapi secara tatanan negara kita benar-benar merdeka ya. Lalu ada demokrasi liberal ini adalah ya kalau teman-teman tahu ideologi dunia ya, yang paling besar itu adalah liberal sama sosialis. Liberal itu yang kapitalis, ya kebebasan, siapa pemilik modal terbesar dia yang menguasai, gitu kan. Nah ini dicoba untuk mix, 70-30 lah gitu misalnya, 30-nya Pancasila, 70-nya liberal. Ternyata nggak bisa kayak gitu, ganti lagi. Demokrasi terpimpin, ya. Demokrasi terpimpin ini sebenarnya lebih ke sosialis, ya. Di mix lagi, ternyata juga nggak bisa di Indonesia pakai mix itu ya, kalau misalnya yang paling banyaknya adalah sosialis. Lalu turun lagi ya, bubar lagi Orde Baru ya, dengan segala plus minusnya, akhirnya bubar juga. Sekarang reformasi ya, tahun 98 sampai saat ini semuanya punya plus dan minus tersendiri. Ya, saya hidup di zaman Orde Baru sampai reformasi. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Sekilas tentang bagaimana sih sejarah Nusantara itu, ya, kok sampai begitu banget ya. Kalau belajar sejarah tuh, aduh kayak didongengin gitu ya. Padahal untuk mencapai sebuah sejarah gitu ya, itu perlu proses yang sangat panjang dengan metodologi ilmiahnya gitu, kurang lebih teman-teman semuanya. Udah malam Bu, jadi ngantuk nih Bu ngomongin sejarah Bu. Apa-apa Bu, seru Bu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Ada yang ditanyakan? Silakan, siapa nih? Sebutkan nama. Karena nggak semuanya tertangkap layar saya. Ya, silakan. Itu prosesnya panjang ya. Siap. Jadi karena
daerah kekuasaannya Diponegoro itu sudah masuk NKRI, ya, dan yang dilawan itu adalah bukan istilahnya bukan sesama Indonesia gitu ya, yang dilawan itu adalah asing, kolonialisme. Itu kan kalau Diponegoro itu kan sebenarnya sudah masuknya kolonialisme ya, karena 1825 sampai 30 lah kurang lebih. Jadi dianggapnya sebagai pahlawan nasional karena secara kepentingan memang kepentingan pribadinya dia. Kepentingannya maksud dalam arti kepentingan pribadi ini kepentingan apa namanya daerah ya, kepentingan saya bilangnya sih kepentingan daerahnya dia gitu ya, kepentingan keluarga ya sebenarnya, cuman yang dilawan pada saat itu adalah Belanda gitu ya. Nah jadi kalau kan ada kategori-kategori pahlawan-pahlawan gitu ya, pahlawan-pahlawan apa daerah, pahlawan nasional, kayak misalnya Margonda kan bukan pahlawan nasional, pahlawan daerah. Jadi ada kategori-kategori gitu ya, yang itu dijadikan sebagai patokan. Sebentar ya. Jadi seperti itu. Udah malam soalnya ya, saya punya anak kecil. Gak apa-apa. Gitu ya Zakir ya. Jadi ada pedoman-pedoman tersendiri gitu ya. Ada pedoman tersendiri kenapa dia dijadikan pahlawan nasional, ada yang pahlawan daerah, itu sebenarnya punya kategori. Nah, salah satunya itu sebenarnya adalah tadi kalau Pangeran Diponegoro ya, yang dilawannya itu adalah Belanda ya, kolonialisme, karena yang dilawan ada kolonialisme gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman semuanya? Belum ada, Bu. Terlalu masuk ke sini dalam aja. Orang enggak. Baik teman-teman, saya mau laporan dulu masalah tugas ya. Kalau di grup itu ada 68 orang mahasiswa harusnya. Ya. Yang ada di kelas S3A. Nah, tugas kemarin yang bergabung ada 57 orang. 10-nya berarti nggak ada ya, nggak bergabung di GCR. Yang bergabung hanya 57 orang. Yang mengerjakan hanya 54 orang. Ya. Jadi dari 68 mahasiswa yang mengerjakan hanya 54. Gitu ya. Ini adalah laporan tugas ya, yang sudah masuk di GCR. Nah, buat teman-teman yang belum, karena saya memberikan tugas individu itu hanya sekali dalam satu semester, maka saya akan memberikan kesempatan ya bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas individu. Dengan catatan ya, dengan catatan yang belum mengumpulkan terlambat ya, selain dari 50, mungkin juga ada yang terlambat ya sebenarnya, cuman kalau yang terlambatnya masih hari yang sama, cuman beda jam aja, saya mungkin nggak masalah. Tapi ini ya terlambatnya adalah terlambat hari sudah, gitu ya.
Jadi saya memberikan kesempatan buat teman-teman mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas individu, ya, yang belum bergabung di GCR, untuk bergabung di GCR dan mengumpulkan tugas. Ya, dengan konsekuensi nilai tugas maksimal 60. Kenapa? Ya. Ya karena kalau yang sudah mengerjakan tugas yang awal-awal, ya waktu, ya dipastikan nilai tugasnya itu minimal 70. Ya, bagi teman-teman mahasiswa yang sudah mengerjakan, ya tepat waktu, ya nilai tugas itu minimal 70. Bisa yang 90 juga ada, kalau tugasnya bagus, benar-benar sesuai dengan tema yang diberikan. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas, saya beri kesempatan sampai hari Jumat jam 10 juga, ya, untuk mengumpulkan tugas di GCR. Silakan bergabung di GCR dengan konsekuensi maksimal nilai yang saya berikan adalah 60. Ya, nilai tugas ini juga berarti ya nanti dalam hitungan kalkulasi persen dari nilai secara keseluruhan. Jadi buat teman-teman yang merasa belum gabung di GCR dan mengumpulkan tugas, silakan saya beri kesempatan untuk mengumpulkan tugas sampai hari Jumat. Gitu ya, teman-teman SA. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke. Untuk 2 pekan ke depan, ya, dipastikan tidak ada jimit, ya. Saya hanya memberikan materi, mungkin nanti ada tanya jawab di WA saja, di WA-G, diskusi kecil gitu ya misalnya. Jadi tidak ada jadwal jimit insya Allah menjelang UTS ya. UTS itu diperkirakan awal November, jadi teman-teman dipersiapkan lagi saja ya. Tapi yang jelas dalam 2 pekan ini saya hanya akan share materi ya dan mungkin tanya jawab. Itu aja. Dan mungkin mempersiapkan kelompok ya nanti. Jangan ditanya kelompoknya berapa orang, Bu, ya nggak sekarang intinya. Gitu ya teman-teman SA. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh ditutup ya? Baik, Bu. Boleh, Bu. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman SA. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Jimit, meluangkan waktunya untuk perkuliahan malam ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.